Puji Tuhan, selamat malam semuanya, shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari menyiapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita boleh merasakan ada banyak hati yang rindu, yang haus akan hadirat Tuhan. Mari buka kedua tangan kita di depan Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan malam hari ini. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertata atas pujian kami. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Mari bawa hatimu menyembah. Mari bebaskan roh kita malam hari ini. Kami bebaskan roh kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan, ditinggikan, dimuliakan segalanya. Kau bertata atas pujian setiap kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau dahsyat, dimuliakan. Kami sembah, kami puja, haleluya, syukur. Biar malam hari ini keputusan kami tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Biar malam hari ini situasi apapun tidak pernah mengurangi kadar kualitas kami menyembah Tuhan. Engkau Tuhan, syakana manadalaramo, syanadalaramo, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Shanala manala maya ramo, kirana maya ramo, haleluya. Kami bawa hidup kami yang terbaik bagi Engkau. Bahkan sampai detik ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Setiap kita yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu
sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama dari awal katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya, selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama angkat tanganmu berkata, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Haleluya. Sampai selamanya, selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sekali lagi, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna, sampai selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Kasih Tuhan katakan, sampai detik ini setiap kata demi kata-kata Kaulah satu-satunya pengharapan. Boleh sekali lagi dengan lebih sungguh berkata, sampai detik Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap
satu-satunya, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi, satu-satunya pengharapanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, haleluya. Mari bawa hati kita terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari bawa hatimu, segenap hatimu, segenap kekuatanmu menyembah Tuhan. Biar hati ketemu dengan hati Tuhan malam hari ini. Syana barala 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 barala. Syakana barala 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 barala. Kina na 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 mo. Haleluya. Syakana barala 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 barala. Mengapa Tuhan Allah memilih Hana yang mandul dan diadakan mujizat, melahirkan seorang Nabi Samuel? Bahkan mengapa Tuhan memakai Elizabeth yang mandul, pakai Tuhan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis? Tuhan suka di area yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan suka di area di mana mustahil buat kita. Artinya begini Bapak Saudara, percayalah apa yang gak bisa kita lakukan saat menyembah, Tuhan lakukan dalam hidup engkau dan saya. Amin, amin, amin. Dan datang dengan kelemahanmu, it's okay. Sebab kelemahanmu akan jadi panggung kekuatan Tuhan dinyatakan. Datang dengan hati yang jujur malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, apa arti hidupku? Come on church, say, bila Kau tak berikan yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sebab ini yang kami yakini Kau sudah memberi yang terbaik buat kami. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan, salib
bukan mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin, amin, amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkan. Panggil namanya Yesus, apa hidup. Haleluya Tuhan. Bila kau tak berikan nyawa yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku, bersyukur. Oh, sekali lagi katakan, Yesus, apa arti hidupku. Amin, amin. Bila kau tak berikan nyawa yang terbaik ya Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, apa arti hidup bila kau tak berikan nyawa-Mu. Ya Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari angkat tangan kita malam hari bersama-sama sekali lagi katakan, Yesus, terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas. Sekali lagi kekasih Tuhan, Yesus, apa arti hidupku. Yang terbaik tersedia. Amin, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan yang terbaik. Amin, tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. Sekali lagi, yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sembah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shakala bayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shakala bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shakala bara la bara kara bara la bara. Kire be kara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shada bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kira la bara kara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shada la bayara la bara la bara. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Shada bayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikala la bara kara la bara la bara la bayara la bara la bara. Shada la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shada bayara la bara la bara la bayara la bara la bara la bara. Kita la bara. Dia la basata. Shada bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shada bayara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kita bakaya la bara la bara la bara la bara la bara. Kita la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Dia nama sana la bayara la bara la bara la bara la bara la bara. Dia nama la bara la bara la bara la bara. Jesus. Shada bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kada bakaya la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shada bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shakala bara la 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 bara. Shada bakala bara la 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 bara. Ipatakan la bara 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 la bara. Katakan kemuliaan. Apakah la bara bara. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing in. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing in. How I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, how I need
Spirit of life flowing in, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, as I worship you. I worship you and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let there be a sweet, sweet sound in your
And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari gereja Tuhan sekali lagi sama-sama katakan, I lift my voice to worship, oh my rejoice, take joy in what you hear. Let there be a sweet, sweet sound in your ear. Sekali lagi sama-sama katakan, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, let it be a sweet. Sekali lagi, let it be a sweet, sweet. Let it be a 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 sweet. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Kada pata kada nama syana nama ya. Yuk ngobrol dengan Tuhan malam hari. Syakarabatakara lama syana. Ibakandara la bayara la para la basyara la bayara. Makandara batakara la bushikara la basyara. Bukan saja kami menikmati hadirat-Mu, tetapi Engkau pun menikmati penyembahan kami, Tuhan. Sebab penyembahan kami, ketika Tuhan sukai, kami pun juga suka. Penyembahan kami adalah ketika Tuhan mencintai, kami pun juga mencintai. Ketika Tuhan mau lakukan, kami pun juga mau lakukan. Biar semuanya bernilai kekekalan. Apa yang kami lakukan hanya Kristus yang menjadi pusat, center
setiap kami Tuhan. Gak ada sedikit pun agenda kami di dalam. Biar Tuhan yang semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Syakara baralaba, syakara baralaba, bandara bayaralaba, syaralaba yalaba, kibakara labaralaba, syaraba yalaba yalaba, syakara batakana laba yaralaba yaralaba yalaba, syakara bakayaralaba yalaba, syakara bayaralaba, syaraba. It is well, with my soul, It is well, it is well with my soul. My soul, it is well, it is well with my soul. Sing again, it is well, it is well with my soul, with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well, oh, with my soul, hallelujah. It is well, it is well with my, once more time, it is well, it is well, it is well, oh, with my soul, hallelujah. It is well, it is well with my soul, with my soul, it is well, it is well, hallelujah, hallelujah. Syakara bata kayara labayara labara labara labasyara, ibakada labayara labara labasyara labayara labara, syakada bayara labara labara labasyakada bara. Mari angkat kedua tangan kita malam hari bersama-sama di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sama-sama katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Come on. Memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, come on. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, angkat tangan-Mu, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Raja, Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Yesus Raja, Yesus Kau, sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah sama. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorai bagi Dia. Ku beri kemuliaan. Come on, sama-sama katakan. Dan hormat, ya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, amin. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agung. Angkat tangan sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Come on. Perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sama-sama lagi berkata, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. We give you glory. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali yang paling meriah bagi kita sama-sama, saudara. Sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau Bapa yang mulia, dan kami bersyukur kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih untuk hidup kami. Kami tahu bahwa kehidupan kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu melihat dan memperhatikan kami, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Kami mau terus belajar untuk taat kepadamu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami. Ajar kami untuk terus saling mengasihi satu sama lain, karena itulah yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, untuk malam ini kami punya kesempatan memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, karena firman-Mu yang berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Dan kami percaya itu Tuhan, bahwa Engkau hadir. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Karena kami tahu bahwa hati yang benarlah, maka firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan biar kami bisa jadi berkat bagi orang lain, memperkatakan kembali firman-Mu kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang tersebut menjadi percaya akan Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang sama-sama mau terima firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih semua. Malam. Sebentar ya. Luar biasa ya. Waduh. Saya thank you dong buat Pak Sam yang jauh-jauh datang dari Surabaya. Sudah memberkati kita dengan luar biasa ya. Dan juga teman-teman yang tadi sudah memberkati kita luar biasa. Juga yang di belakang ada Wisnu. Sebentar ya, ini saya lagi buka laptop anak saya nih, aku bingung. Laptopnya juga pinjem. Sebentar ya. Oke. Shalom semua. Malam ini saya akan sharing sesuatu yang saya beri judul A New Level of Faith. Yaitu iman yang levelnya baru. Ya. Sharing firman malam ini mungkin saudara pasti sudah sering mendengar ya, karena sharing ini didasari dari kisah Lazarus yang dibangkitkan. Ya, kita sama-sama pasti sudah sering mendengar ini. Saya kasih preview sedikit buat saudara. Jadi waktu itu Lazarus sedang sakit. Nah, Marta dan Maria, mereka juga dua-dua orang yang dikasihi Tuhan sebenarnya. Mereka kirim orang untuk memberitahu kepada
Yesus bahwa orang yang dia kasihi yaitu Lazarus sedang sakit, saudara. Lalu Tuhan memberi respon. Kita baca ya, Yohanes 11 ayat 4. Yohanes 11 ayat 4, saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Tuhan mengatakan ini karena sebenarnya dari awal dia sudah punya rencana, saudara. Dia mengatakan ini bahwa satu, penyakit ini tidak akan membuat Lazarus mati. Dan yang kedua, dia bilang bahwa oleh penyakit ini justru anak Allah akan dimuliakan. Nah, anak Allah itu sebenarnya kan dia sendiri ya. Jadi dia tahu bahwa apa yang dia akan lakukan di kemudian hari, dia yang akan dimuliakan. Kita tahu bahwa Yesus tidak langsung berangkat. Dia stay dulu 2 hari di mana dia berada. Dia nggak langsung berangkat untuk ke tempat Lazarus berada. Nah, ada yang menarik yang saya lihat dari cerita ini selanjutnya. Yaitu sikap murid-muridnya. Pada saat Yesus bilang dia memutuskan untuk berangkat. Yohanes 11 ayat 6 sampai 8. Kita boleh baca sama-sama ya. Yohanes 11 ayat 6 sampai 8. 3, 2, 1. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Saya loncat ke ayat ke-14 dan 17 sampai 17. Saya bacakan buat saudara. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Maksudnya bagi murid-muridnya. Supaya, ini penting saudara, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, ini respon dari salah satu muridnya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi pada dasarnya saudara ya, murid-murid Yesus itu udah malas sebenarnya berangkat. Mereka udah malas ke Yudea. Karena mereka tahu bahwa dulu waktu Yesus pernah berada di sana, waktu Yesus pernah mengajar di Bait Allah, orang-orang Yahudi itu sempat marah dan sempat mau menangkap dia, bahkan mau menimpuki dia dengan batu, saudara. Jadi murid-murid ini mencoba untuk membuat Yesus untuk tidak berangkat. Nah, kalau menurut saya Thomas lebih frontal ya. Thomas dia bilang ke murid-murid yang lain, ya udah, ayo berangkat. Biar kita mati aja sekalian bareng dia. Dia itu maksudnya Tuhan Yesus. Menurut saya Thomas ini kayak orang frustasi ya. Dia frustasi gitu, ketakutan tapi frustasi. Jadi dia mau mencoba untuk menyindir Yesus dan membuat murid-muridnya terhasut. Supaya mereka gak jadi berangkat. Saya nggak tahu ya apa yang ada di benak murid-murid yang lain saat Thomas berkata demikian. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang sama gitu ya, sependapat dengan Thomas. Tapi bisa aja ada yang nggak sependapat menurut saya. Ada mungkin yang mikir kelewatan lah, masa
respon seperti itu sama guru. Kan gak baik ya. Respon seperti itu sama guru sendiri kan gak baik. Apalagi sama Tuhan Yesus. Tapi begini saudara. Apapun kondisi, apapun sikap dari murid-muridnya. Respon apapun. Mereka tetap harus berjalan kan. Mereka tetap harus pergi ke tempat yang namanya Yudea. Karena apa? Ya karena Yesus saudara. Karena sebenarnya Yesus itu sudah pilih mereka. Yesus itu sudah tempatkan mereka bersama-sama dengan Dia. Untuk pergi ke suatu tempat di mana Lazarus berada. Karena Tuhan Yesus itu punya rencana sebenarnya. Justru apapun yang terjadi, Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya tetap bersama dengan Dia. Karena Dia akan menunjukkan sesuatu yang akan mengubah hidup dari murid-muridnya. Bahkan orang-orang yang ada di Yudea sana. Sebenarnya Tuhan Yesus itu pasti tahu kan waktu Thomas nyinyir ya, itu kan nyinyir ya. Menyindir Tuhan Yesus lah dia. Dia gak mungkin gak tahu kan. Pasti tahu lah. Tapi Tuhan tidak mencoba untuk memisahkan Thomas dari murid-muridnya. Sebenarnya kan Tuhan bisa aja bilang ke Thomas, ya udah kalau kamu gak mau ikut, kamu tinggal di sini aja. Gak perlu ikut kan kamu. Bisa aja dia bilang begitu. Tapi poinnya bukan itu kan. Justru Tuhan mau seluruh muridnya ikut bersama dengan Dia. Supaya mereka akan melihat sesuatu. Nah, apa yang terjadi saat itu saudara, itu seperti memberi gambaran kepada saya. Seperti kehidupan kita masing-masing aja sebenarnya saudara. Di mana kita selalu hidup berjalan bersama orang-orang lain di hidup kita. Mereka murid-murid, mungkin mereka punya pendapat yang satu, pendapat yang lain. Tapi mereka tetap berjalan bersama Yesus. Sama, kita juga begitu dalam kehidupan kita. Kita selalu berjalan, harus berjalan bersama dengan keluarga kita, dengan komunitas kita. Bahkan dengan orang-orang lain di luar keluarga atau komunitas kita. Dan kita akan bertemu berbagai macam karakter kan. Kita akan ketemu berbagai macam sifat, berbagai macam reaksi-reaksi. Semua orang akan punya suara dalam kehidupan kita. Dan masing-masing juga akan punya respon yang berbeda. Termasuk kita sendiri. Kita juga punya respon. Terlepas dari setuju atau enggak setuju, enak atau enggak enak. Kesel atau enggak kesel, kecewa atau saudara enggak kecewa. Saudara nyaman atau saudara tidak nyaman. Tuhan sudah pilih kita untuk selalu hidup bersama-sama dengan keluarga kita, dengan komunitas-komunitas kita. Dia sudah pilih dan kita harus lewati itu bersama. Bahkan ada orang-orang luar. Di luar dari keluarga, di luar dari komunitas. Itu ada orang-orang di sekitar kita saudara. Seperti penonton sebenarnya. Tapi penonton itu sering memberikan komentar-komentar dalam hidup kita. Padahal mereka bukan keluarga, bukan komunitas. Tapi justru mereka sering memberikan komentar. Sama saudara, seperti kisah Lazarus ini. Yohanes 11 ayat 36 sampai 37. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya besar kepadanya. Bagus ya kalimatnya ya. Nah, saudara lihat ayat 37-nya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Dua kalimat yang menurut saya berlawanan ya. Yang satu kesannya baik, bagus. Tapi yang satu itu seperti menyindir. Ya, tapi bukan cuma menyindir menurut saya. Dia
Mereka itu ingin menjatuhkan Yesus pada waktu itu. Dan ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Selalu terjadi. Di luar kita pasti akan dengar suara yang ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mendukung, ada yang juga mau menjatuhkan saudara dan saya. Tapi sekali lagi, semua yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhan kan sudah pilih. Tuhan sudah tetapkan. Yang terpenting ini, saudara. Siapapun yang sudah ditempatkan di dalam kehidupan kita, artinya kita sudah juga ditetapkan oleh Tuhan untuk berada di kehidupan mereka. Nah, yang paling penting adalah Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita dan mereka. Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa di akhir kisah Lazarus ini Tuhan Yesus, dia membangkitkan Lazarus ya. Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Dari awal sebenarnya Tuhan ini sudah punya tujuan ini, saudara. Dari awal dia sudah punya tujuan bahwa Lazarus harus mati dulu dan dia akan dibangkitkan. Karena memang itu tujuan Tuhan. Tuhan ingin semua orang melihat dia membangkitkan Lazarus. Karena apa, saudara? Karena Tuhan itu ingin semua orang yang melihat saat dia membangkitkan Lazarus, mereka jadi punya level iman yang baru. Imannya akan berbeda, saudara. A new level of faith. Termasuk murid-muridnya. Makanya Yesus tadi bilang di ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Artinya supaya murid-muridnya punya iman yang beda, saudara. A new level of faith. Orang-orang Yahudi tahu bahwa hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang dari mati, saudara. Bahkan nabi-nabi aja nggak bisa, saudara. Kita kalau membaca di perjanjian lama, kita pasti bisa menemukan bahwa nabi-nabi itu mereka bisa membuat mujizat ya. Mereka kan bisa bikin gitu mujizat. Jadi mujizat itu saat itu ya, itu adalah hal yang gak aneh-aneh banget. Karena memang Nabi juga bisa bikin mujizat. Tapi kalau mati terus dibangkitkan, saudara, itu beda cerita. Itu beda level. Bahkan Alkitab mencatat peristiwa Tuhan membangkitkan Lazarus ini menjadi turning point atau awal dari banyaknya orang Yahudi yang menjadi percaya akan Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi yang tadinya tidak mau percaya menjadi percaya kepada Yesus. Mereka menyaksikan lewat mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan melakukan mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka jadi punya iman yang baru, saudara. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan saat ini, saudara? Kalau itu kan dulu, mereka bisa lihat Tuhan. Dengan mata mereka, mereka lihat Tuhan Yesus. Dan mereka bisa lihat apa yang dia buat. Mereka lihat Tuhan Yesus membangkitkan. Makanya level iman mereka naik, saudara. Tapi bagaimana dengan sekarang? Di saat kita ini tidak ada yang pernah melihat Tuhan.
Saya nggak pernah lihat Tuhan dengan kasat mata saudara. Tidak ada. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Betul tidak ada satupun dari kita yang pernah melihat Allah. Tapi firman ini bilang kalau saudara dan saya saling mengasihi, maka saudara dan saya tahu, pasti kita bisa merasakan bahwa Allah itu ada dalam kita. Dan bukan cuma perasaan saudara, kita tahu bahwa Allah itu nyata ada di dalam kita. Amin saudara. Jadi kalau kasih itu ada, berarti Allah itu ada saudara. Tadi kita sudah bahas bahwa Tuhan sudah memilih orang-orang yang berada dalam kehidupan kita. Keluarga kita, komunitas kita, bahkan orang-orang di luar sekitar saudara. Lewat kasih kita lah, maka mereka bisa menerima new level of faith saudara. Yang percaya menjadi semakin percaya. Yang belum percaya saudara, lewat kasih kita, mereka jadi bisa percaya. Amin saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagaimana kita mau orang lain merasakan dan mengalami Tuhan kalau kita membenci mereka saudara? Mereka gak akan bisa merasakan Tuhan. Bagaimana mereka bisa punya new level of faith untuk Tuhan yang mereka tidak bisa lihat? Kalau yang mereka bisa lihat saja, tidak bisa mengasihi mereka saudara. Tidak akan mungkin. Seringkali kasih ini sering disamaartikan dengan pemberian materi. Menurut saya enggak selalu begitu. Ya, enggak harus selalu dengan pemberian. Orang bisa memberi, tapi tanpa mengasihi saudara. Begitu juga orang bisa mengasihi loh, tanpa harus memberi kan. Bisa saudara. Lalu kasih seperti apa yang bisa menaikkan iman kita. Yang bisa memberikan kita a new level of faith. Tentu saja bukan kasih yang biasa-biasa saja saudara. Tidak mungkin iman kita bisa naik kalau kasih yang kita berikan itu cuma kasih yang biasa. Kasih yang normal. Kalau kita kasih yang normal, ya mereka akan terima iman yang normal aja saudara. Kita baca ya Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kita baca bergantian ya soalnya ayat ini cukup panjang saudara. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Saya mulai dari ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28, mintalah berkat bagi orang-orang yang untuk kamu. Berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti sulit gak saudara melakukan firman ini? Sulit ya. Sangat-sangat sulit menurut saya. Tapi kita harus lakukan saudara. Gak bisa kita gak lakukan. Kita harus terus belajar untuk melakukan ini. Karena firman ini sangat penting menurut saya. Saya menyimpang sedikit ya dari topik ya. Saya mau bacakan buat saudara Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawab Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dengan kata lain saudara, perbuatlah demikian, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Saya persilakan tim worship untuk naik. Yang Dia inginkan dalam hidup kita adalah untuk kita terus belajar saling mengasihi saudara. Mengasihi Yesus dan mengasihi sesama. Mana yang lebih sulit saudara? Saya pernah tanya ini ke teman saya, Clara. Mengasihi sesama sulit. Tapi Tuhan itu, Dia sudah mencontohkan buat kita. Dia mengorbankan dirinya buat kita. Dia melakukan sesuatu yang sulit sekali untuk dilakukan. Justru karena dia melakukan yang sulit, untuk itu kita jadi percaya kepada dia saudara. Benar gak? Kalau dia melakukan sesuatu yang biasa saja buat kita, kita juga pasti biasa aja saudara. Justru melakukan yang sulit akan membuat sesuatu yang berbeda menurut saya. Orang akan percaya kalau kita melakukan sesuatu yang mereka pikir gak mungkin kita sanggup lakukan.
Orang akan menjadi percaya kalau kita melakukan yang mereka pikir tidak mungkin kita mau lakukan untuk mereka. Itu yang akan membuat perbedaan. Cuma masalahnya kita sering bilang sama diri kita sendiri sebenarnya, susah, gak mungkin, saya gak sanggup, saya gak bisa deh. Kalau Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, saudara, Tuhan pasti bisa dong ubahkan hati saudara dan saya. Gak mungkin gak bisa. Yang jadi masalah bukan kuasa Tuhannya. Tapi yang jadi masalah itu kitanya, saudara. Kitanya yang suka gak mau melepaskan ego ini. Kitanya yang suka gak mau belajar. Kitanya yang sebenarnya gak mau terima kuasanya Tuhan. Justru di saat kita pikir kita gak mampu, di saat itulah sebenarnya Tuhan mau ubah hati saudara dan saya. Dan Tuhan bisa ubah. Asal saudara sendiri yang mau. Dan asal saudara dan saya yang minta sama Tuhan untuk Tuhan ubahkan hati kita. Saya mau tutup, saudara. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Lazarus ini, yang pertama adalah Tuhan itu sudah tetapkan kehidupan kita untuk ada dalam satu keluarga, di suatu komunitas. Komunitas itu bisa lebih dari satu, saudara. Bahkan Tuhan sudah tetapkan orang-orang yang di luar daripada keluarga dan komunitas kita. Orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang mungkin bahkan orang-orang itu yang lebih sering komentar buat kehidupan kita. Kita ada untuk mereka. Tapi mereka juga ada untuk kita sebenarnya, saudara. Yang mesti kita ingat adalah Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita dan mereka. Dan dari awal Tuhan itu sudah punya rencana untuk kita semua. Kita akan melihat rencananya pasti terjadi selama kita tinggal bersama dan terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti murid-murid saat itu yang terus mau stay terlepas dari ketakutan mereka, terlepas dari sikap mereka. Tapi mereka terus tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai ke Yudea. Justru karena mereka stay, karena mereka tetap berjalan sama Tuhan, maka mereka melihat dan mengalami apa yang Tuhan sudah rencanakan dari awal untuk mereka. Yaitu menyaksikan Lazarus dibangkitkan. Dan karena itu mereka menerima a new level of faith, saudara. Pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari kisah Lazarus ini, saudara. Dulu orang-orang bisa melihat Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan Tuhan ada. Dan mereka menyaksikan apa yang Tuhan buat. Mujizat-mujizat yang Tuhan buat dengan mata kepala mereka. Tapi sekarang berbeda, saudara. Sekarang beda kan? Orang-orang tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata.
Tapi karena perkataan dan perbuatan saudara dan saya, mereka akan bisa mulai merasakan bahwa Tuhan Yesus itu ada. Mereka akan mulai bilang dalam hati mereka, wah benar loh. Yang Petrus bilang benar loh. Yang Betty bilang benar loh. Yang Paula bilang benar loh. Bahwa Tuhan itu ada. Dan akhirnya mereka menjadi percaya akan Kristus, saudara. Tidak ada yang lebih penting daripada itu, saudara. Tidak ada yang lebih penting daripada kita menyaksikan, mengalami bahwa keluarga saudara, komunitas saudara, teman-teman saudara, bahkan orang lain yang mungkin saudara baru kenal, untuk mereka menjadi percaya sama Kristus. Untuk mereka bisa terima Tuhan Yesus. Mereka percaya bukan karena perkataan saudara saja sebenarnya. Kalau perkataan saja nggak ada gunanya, saudara. Saya berdiri di atas sini, kalau saya cuma khotbah, bicara saja. Tapi kalau saya tidak melakukan apa yang saya bicarakan, tidak melakukan apa yang saya khotbahkan, percuma, sia-sia, saudara. Mereka percaya karena perkataan saudara dan saya sesuai dengan perbuatan. Kalau saudara dan saya bilang kita mengasihi mereka, mereka harus merasakan kasih itu. Dengan demikian mereka akan punya iman yang baru. A new level of faith. Keluarga kita, komunitas kita, bahkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum percaya, saudara, mereka bisa percaya. Karena kasih kitalah yang akan menjadi mujizat. Kasih kitalah yang akan membuat mereka tahu Tuhan itu ada. Kasih kitalah yang akan memberi mereka a new level of faith, saudara. Amin, saudara. Sekian firman Tuhan dari saya. Semoga memberkati saudara. Mari, silakan. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Kau di setiap nafasku, Kau Di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lemah yang gelap. Ayo kita berdiri sama-sama. Anugerah-Mu cukup
Mari angkat tanganmu. Kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Lewat setiap apa yang kami lakukan, Engkau bangun kami. Lewat apa yang Kau bangun kami, mendatangkan pembaharuan bagi orang lain. Dan lewat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, mereka boleh melihat Tuhan, melihat Bapa di hidup kami. Sehingga setiap orang boleh datang kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau menyatakan sesuatu yang ajaib di hidup kami Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan, Engkau terus membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai kami boleh menyatakan Kristus itu cukup buat kami. Kasih Yesus, sekali lagi anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan biar kami terus Tuhan diberkati oleh Engkau. Boleh diajar, dididik dan diberikan setiap kebenaran supaya kami mengalami dan menerima pewahyuan dari hari ke hari. Karena kami tahu Tuhan yang terbaik sudah kami terima dan itu cukup buat kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua hari ini. Biar kami memiliki new level of understanding. Kami memiliki new level of faith. Ada iman yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Ada tingkat pengetahuan, tingkat iman, tingkat pengertian. Dan bahkan kami mau percaya Engkau memberikan kami kepada kemuliaan daripada kemuliaan. Terima kasih Bapak buat hari ini, buat malam ini. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita semua arahkan hati kita. Kita arahkan hidup kita kepada Tuhan malam ini. Sebelum kita pulang kita percaya Tuhan memberkati kita. Karena kita tahu bagi orang-orang yang setia mencari Tuhan. Seorang orang yang setia untuk sungguh-sungguh berharap dan merindukan Tuhan. Tuhan memberikan upah. Karena kita berkata barang siapa punya iman, dia harus percaya bahwa Allah dan Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Dan biar malam hari ini kami percaya Tuhan, dengan new level of faith, dengan iman yang baru, kami boleh menjangkau Engkau. Kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang selalu memelihara, menolong, memberkati, dan akan memberikan jalan keluar dari setiap pengharapan hidup kami. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun buat setiap kami malam hari ini. Ketika Tuhan memberkati Engkau, melindungi Engkau, menyertai Engkau dengan wajah-Nya. Dan bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada memberikan Engkau kasih karunia damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan kasih Tuhan turunlah segala berkat yang terbaik buat setiap hidupmu. Kasih dari Allah Bapa, anugerah terbesar dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus yang selalu manis dan ada bersama dengan kita hari ini, yang memampukan kita berjalan, membawa iman kepada iman, dan melihat apa yang terbaik kami terima dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Yesus, semua yang percaya dan memiliki new level of faith, sama-sama katakan amin. Anugerah-Mu cukup. Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan, boleh transfer ke rekening di atas. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati.